Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning class. Morning. Okay, yeah, how are you today? Fine. Fine. Thank you. Okay, so let's open our class today by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Okay, so first, have you checklist? Have you clicked the attendance in LMS? Yes, Done? Done, Yes. Ma'am. Done. Okay, so thank you. And now we are going to discuss about the second material of ELT material development, focused on the principle and also the procedures of material development. Allow me to show you the material. Allow me to share screen first. Okay. Bisa dilihat materi saya? Bisa, Ma'am. Oke, bisa ya. Okay. So today we focus on the principle and also the procedures of material development. And the purpose of this meeting is students are able to classify on some materials based on principles of material development. Jadi tujuan untuk pertemuan kali ini yaitu nanti mahasiswa bisa mengklasifikasikan, ya, memetakan beberapa materi berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang akan kita diskusikan pada kali ini. So before discussing about the materials, I want to review first. So please say something about what is material development. Come on, say something. So come on, maybe Mas Danis, Cok Tata, the newcomer, yeah, the new students. Be my guest. So what is materials development? Come on. May I, Miss? Yes. Materials Mention your name, please. Oh, Cok Tata, Miss. Okay. So materials Yeah. development is a practical undertaking involving the production, evaluation, adaptation, and exploitation of materials intended to facilitate language acquisition of and development. Okay, thank you for the response here. This is about the production, the evaluation. Okay, maybe the other, please. Come on. Mbak Saida, Mbak Aprilia Nurmalita, Mbak Safitri, Mbak Nafisa, come on. Okay, just say something about what do you know about material development? Come on. Mbak Tiara, Mbak Merisa. Oke, silakan. Mas Danis, do you have idea? Okay, unmute first. Or Mbak Milati Asa ini? Me, ma'am. Okay. My opinion, material development is focused on evaluation, adaptation of published material, and creation development
of teaching materials by teacher. Okay, so this is about production, about material and give by the teacher ya, yang diberikan oleh guru atau dosen. Okay, thank you for the response. And now we are going to discuss about materials. This one. Okay, wait a minute. Okay, so first we discuss about the principles of material development. So Tomlinson's principles of material development for language learning. Ya, jadi Tomlinson itu memberikan beberapa prinsip ya, teori prinsip material development. Yang pertama adalah material should achieve impact. Yang kedua adalah materials should help learners feel at ease. Number 3 is materials should help learners develop confidence. Number 4, what is being taught should be perceived as relevant and useful by learners. And the next, materials should require and facilitate learner self-investment. Learners must be ready to acquire the points being taught. And number 7, material should expose learners to a language in authentic use. Number 8, the learner's attention should be drawn to linguistic features of the input. Number 9, materials provide learners with opportunities to use the target language to achieve communicative purposes. Jadi memang kalau tujuan dari bahasa Inggris itu adalah sebenarnya fokusnya pada communicative purposes. And then next, material should take into account that the positive effects of instruction are usually delayed. The next principle is material should take into account that learners differ in learning styles because everyone has learning styles. Everyone has a different characteristic. And the next is material should take into account that learners differ in effective attitudes. And the next, material should permit a silent period at the beginning of instruction. The next principle is material should maximize learning potential by encouraging intellectual, aesthetic, and emotional involvement. And the next, material should not rely on too much controlled practice. And the last principle is material should provide opportunities for outcome feedback. Nah, jadi ketika kalian mau membuat atau mengembangkan bahan ajar, maka harus melihat prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Okay. And then next, this is about the procedures of material development. Nah, yang pertama adalah Nunan propose the steps of material design. Jadi ini nanti ada beberapa ahli yang menyampaikan bagaimana sih caranya membuat bahan ajar. Prosedurnya bagaimana, tahapannya bagaimana. Nah, Nunan proposed the first itu select the topic. Ya, jadi harus memilih topiknya apa. Yang kedua, collect the data. Nah, jadi harus mengumpulkan kalau sudah dapat topiknya, nah kumpulkan data-data tentang topik tersebut. Step 3, determine what students will need to do in relation to the text. Nah, setelah itu tentukan ya apa saja sih yang dibutuhkan oleh siswa yang kaitannya dengan the text. Step 4, create ya pedagogical activities or procedures. Nah, jadi setelah itu baru meng-create ya step-stepnya atau aktivitasnya dalam pengembangan bahan ajar. Okay, and then step 5, analyze text and activities to determine the language elements. Yeah. Step 6, create activities focusing on language elements. Jadi kalau nanti memang skillnya speaking, ya harus sesuaikan dengan aktivitasnya. Kalau itu listening, ya maka harus disesuaikan dengan aktivitas listening. Step 7, create activities focusing on learning skills or strategies. Ya. Step 8, create application task. Nah, jangan lupa setiap bahan ajar pasti nanti di akhir juga ada evaluasi atau task atau tugas-tugas. Okay. And the next, this is from the Hutchinson and Waters
propose a material design model which the goal is to provide material for English specific purposes. Nah, jadi kalau menurut Hutchinson dan Waters tahun 1987 itu ada dua ya, tahapan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama adalah doing need analysis in order to know a learner's need and interest. Jadi sebelum kalian itu mau menyusun bahan ajar, maka harus melakukan analisa kebutuhan siswanya seperti apa. And the second is designing syllabus based on the result of need analysis. Kalau sudah, kemudian mendesain silabusnya berdasarkan hasil dari analisa kebutuhan. Okay, and the next. Okay, so next Hutchinson and Waters ini masih ya membagi bahwa pengembangan materi ya bahasa Inggris itu terdiri dari 4 elemen. Nah, jadi setelah tadi need analysis, kemudian mendesain silabus, selanjutnya adalah nanti materinya itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah input, kemudian content focus, language focus, and the task. Yang pertama ini input, berarti masuknya adalah stimulus material for activities, new language items, correct models of language use, a topic for communication, opportunities for learner to use their information processing skills, and also opportunities for students to use their existing knowledge, both of the language and also the subject matter. Nah, yang kedua fokus pada konten ya. So pays attention on the meaning of language that it conveys information and feeling about something. Nanti yang ketiga fokus pada language knowledge as the language focus. Nah, maka fokusnya ini adalah untuk a real communication ya. Nah, yang terakhir yaitu the contents of the task should be based on the information and content of the language. Okay. Next, nah, ada juga ahli yang menyampaikan tahapan pengembangan bahan ajar itu ada 2. Yang pertama adalah macro level process, and the second is micro level process. Jadi ini proses yang lebih makro, yang lebih luas. Kemudian yang satu ini adalah proses level yang lebih kecil, ya, lingkup kecil. Okay, so how about the macro level procedures? This is focus on design and overall framework. Jadi kalau ini tuh mendesain yang kerangka yang lebih umum ya, lebih keseluruhan, lebih besar. Nah, itu biasanya this will often be derived from the syllabus provided or prescribed by the Ministry of Education. Jadi ini melihatnya nanti dari silabus, dari kurikulum yang sudah disediakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang selanjutnya, then the different elements to be covered will need to be itemized. Nah, kalau sudah baru kemudian dibagi, di cover ya, di item-item. Nah, ada pronunciation, ada vocabulary, grammar, the 4 skills, reading, writing, listening, and also speaking. Nah, at this stage, the designer will also list the activity types. Ya. Nah, selain itu, pada tahap ini juga pengembang bahan ajar, ya nanti juga kalian berarti menjadi pengembang bahan ajar, itu juga menulis, ya, mendata tipe-tipe aktivitas yang akan digunakan. Bisa menggunakan role play, storytelling, extensive reading, and etc. Nah, design and overall framework. Nah, kriteria for selection will include, nah kriteria untuk menyeleksinya bisa intrinsic interest, relevance to learners' experience, age, and maturity. Jadi kalau kalian nanti itu memilih ya materi, memilih aktivitasnya, ya memilih strateginya, maka juga harus dilihat, oh umurnya segini, oh pengalaman untuk membelajarnya seperti ini, ya kemudian karakteristiknya seperti ini. Nah gitu. Okay, and the next, this is about micro level procedures. Nah ini dari Hatfield. Dia propose beberapa step. Stage 1 is selecting activity type. Stage 2 aimed and activity fit. Stage 3 initial design solution.
Ya. Stage 4, writing the students' materials. Stage 5, refining the procedures or writing the rubrics. Ya. Nah, itu tadi. Nah, di sini. Jadi Hatfield ini ada 5 tahapan. Ya, ada 5 tahapan. Oke. Nah, Melee offers a chart for generating activities consists of input, process, and outcomes. Nah, Melee ini dia juga membuatkan, ya, menyajikan sebuah tabel chart ya untuk memperlihatkan aktivitas ya yang terdiri dari inputs, kemudian proses, dan juga outcome. Nah, ini adalah tabelnya ya. Jadi kalau di input ini nanti ada bagaimana experience-nya, feeling-nya ya. Kemudian nanti text or theme text ya, ada literary ya, kemudian student generated, extensive readers. Kemudian nanti untuk referensi materinya banyak, bisa menggunakan dictionary or maybe journal ya, or ya grammars ya, reference grammars. Kemudian nanti medianya pakai realia, bisa pakai pictures, text, objects. Nah, kemudian visualnya menggunakan photographs, videos, art, film, and etc. Nah, ini yang fokus pada prosesnya. Apa yang ada di dalam proses? Di sini dituliskan ada namanya time intensity, type ya. Jadi waktunya ya, jenis-jenis time-nya itu apakah itu long atau short ya, atau itu bentuknya active or reflective. Nah, kemudian modelnya apakah nanti individual work ya, apakah itu nanti groups, nah, atau itu private. Nah, gitu. Kemudian tekniknya bisa menggunakan questioning, opinion gap, jigsaw reading, listening process writing, reading skills, visualizing, inner speech, dan yang lain. Nah, jadi ini adalah chat ya yang disajikan oleh para ahli bagaimana cara menyusun ya prosedurnya mengembangkan bahan ajar. Ini sama ya. Oke, nah, I think that's all for my presentation, for my explanation about the principles and also the procedures of material development. And now, time for discussing. So let's discuss. It will begin with this one. Nah. Saya akan mencoba memperlihatkan ini adalah salah satu saya meng-capture screenshot materi, ini buku bahasa Inggris untuk kelas SMP. Nah, there are 2 pictures here. Ini ada 2. Ya, di sini dia menggunakan like approach ya, scientific approach, observing and asking question. Kemudian ada beberapa instruksi, kemudian di sini ada materinya. Nah, silahkan coba bisa dianalisa apakah ini sudah masuk salah satu atau beberapa prinsip dalam pengembangan bahan ajar. Coba silahkan. Apakah ini sudah sesuai? Masih ingat tadi untuk prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar? Apa saja? Silahkan. Okay, so can you see tadi ya yang pengembangan bahan ajar prinsip-prinsipnya. Nah, this one, material should achieve impact. Ya, material should help learners feel at ease, ya, merasa mudah ya, tidak malah sulit bahan ajar itu. Material should help learners develop confidence. Nah, di sini dari 3 prinsip ini ya, apakah materi yang saya capture ya, materi yang saya sajikan ini sudah memenuhi? Come on. I think Ya, Mbak Merisa. saya kira sudah, Ma'am. Oke. Dilihat dari mana, Mbak Merisa? Ya, kalau Di situ sudah
tertera seperti kayak materi-materinya, terus Oke. detail-detailnya, Oke. apa yang akan jawaban-jawaban yang akan dijawab anaknya itu. Jadi di kolom yang kosong itu. Oke, ya. Jadi petunjuknya lengkap, jelas. Oke, thank you Mbak Merisa. Yang lain silahkan. Apakah ini juga materinya sudah menunjukkan nanti meningkatkan confidence pembelajar bahasa? Apakah dengan begini nanti dia akan meningkatkan confidence? Come on. Silahkan. Yang lain. Iya, Mom, saya rasa Ya. benar itu meningkatkan. Terus itu kan dikasih soal ya kan, terus itu kan tulisannya fill in the blank kan dengan itu bikin si murid itu bisa membaca juga. Kan pasti nggak tahu artinya. Nanti dia akan cari tahu apa artinya. Terus Oke, thank you. Mbak Nafisa agak suaranya mungkin lost ya, lost the signal. Oke, thank you. And the next picture. How about this? So this is about a text ya. One type of text is a narrative text. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, apakah ini sudah sesuai atau ini kurang, Mam? Kalau untuk prinsip pengembangan bahan ajar ini, nah, silahkan. Come on. Silahkan. Ayo. Silahkan. Mbak Aprilia, siapa lagi nih? Ayo silahkan. Mungkin kurang contohnya kali ya, Mam. Oke, jadi kalau hanya seperti ini itu sangat membosankan ya, dan tidak bisa langsung ya, tidak bisa memberikan kemudahan. Nah, tadi feel at ease ya, merasa mudah. Nah, ini kan kalau seperti ini feel too hard ya, agak sulit. Oke, thank you. Next, ayo yang lain. Silakan. Come on. Mas Danis, mana ini suaranya? Nggak ada suaranya ini. Ayo, yang lain juga. Silakan. Mungkin materinya kurang menarik, Mam, karena terlalu monoton. Oke, terlalu monoton. Ya, berarti ini tidak sesuai dengan prinsip ya? Iya, mungkin kurang dipahami juga. Oke. Ya, dan juga untuk yang prinsip pertama, apa itu? Should achieve impact ya, memberikan dampak. Oke, thank you Mas Danis. Nah, nanti tugas kalian ya untuk yang asynchronous activity-nya, jadi untuk aktivitas yang tidak secara langsung ini, nanti kalian adalah classify ya. Jadi mengklasifikasi, memetakan mana sih materi ini yang sudah sesuai dengan prinsip atau tidak. Nah, gitu. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Nah, nanti tahapan yang kita gunakan, ya nanti yang akan kita gunakan memang sampai selesai adalah menggunakan yang ada need analysis dulu. Nah, nanti ada analisa kebutuhan, ya, kemudian nanti kajian silabus, ya, kemudian nanti mengembangkan materi sesuai dengan prinsip ada selection, gradation, adapting, and adopting yang nanti kalian akan dapatkan materinya di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti yang terakhir baru kita review dan validasi. Nah, yang validasi langsung dari saya. Oke, any question? Ada pertanyaan? No? Mas Danis? No? Oke, kalau tidak, sebelum nanti saya tutup untuk kemudian kalian bisa cek tugasnya, so please open the quizzes first. Nah, jadi nanti evaluasi yang pertama kita akan cek di quizzes dulu ya.
kuisisnya nanti secara langsung. So wait a minute. Cok Tata sudah pernah menggunakan quizzes? Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Oke, saya share dulu, share screen. Mana ini masuknya? Wait a minute. Headphones. Okay, so can you see this? Only 8 questions. Okay, can you see the code? So the code is 3, 9, 6, 4, 9, and the last is 8. Come on, join the quizzes, please. Okay, belum ada yang masuk? Waiting for participants to join. Okay, Mbak Merisa, the first. Okay, next. Okay, next. Okay, I'm waiting. Okay, Benjamin masuk. Bentar, Mom. Nggak bisa masuk. Nggak dapat link itu loh, join my quiz-nya. Oke, yang lain silahkan. Oke, oke. From Bali juga sudah masuk ini. Student from Bali ini sudah masuk. Oke, Mas Danis, Mbak Amelia. Mam tanya linknya di mana ya, Mam? Yes, linknya ini. Not link, but you have to open your browser and then click quizzes and join a quiz and enter the code, the available code. Okay. Next. Wait ya. Yeah, wait a minute. Maybe 2 minutes. I'm going to start. Yeah. Tiga 96 498 396 498. Yes. Aku nafis. Okay. Okay, good. There are 15 students here. Okay. May I start now? Bentar. Okay.
Belum, Mbak. Masih ngerjain. Done? Okay. So 1, 2, 3, go. Tanggal 11, Pak. Tanggal 11 Oktober. 11 Oktober. 2 minggu. Mas, tanggal 9 Oktober deh, bukan 11. Tanggal 9 Oktober. 9 Oktober. 9. Okay. Okay. I'm going to stop. Yeah, I'm going to stop the game. Okay, so congratulations. The third is Aprilia Normalitasari, the second Rizka, and the first is Hakel. Okay. Congratulations, congratulations. Silakan bisa kasih reaction ya di Zoom masing-masing. Okay, so thank you for joining this class. And so please check your LMS. So there is a task for the asynchronous activity. Jadi nanti silakan cek di LMS, ada tugas untuk asynchronous activity, ya tidak langsung dikerjakan di real time ini.
tugasnya adalah nanti mahasiswa menganalisa, memetakan materi. Jadi nanti ada 2 buku yang sudah saya share juga di tugas. Kemudian nanti silakan petakan, ada tabel yang sudah saya sediakan. Okay. So I think that's all for today, and let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. So thank you very much for joining this class, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Stay healthy. Okay, yes. Okay.